ya biasa-biasa aja ya. Kita kan belum ada ya rencana atau umpamanya niat untuk apa ya, belum ada arah-arah untuk menantu sekarang. Jadi kita biarin aja lah, orang kriteria, orang punya kriteria ini itu, biarin aja udah. Saya kan punya anak, istilahnya cowok ada cewek. Jadi belum sampai sekarang belum ada yang menyampaikan baik anak-anak saya semuanya, Pak saya mau punya istri, Pak saya mau bersuami lagi. Nggak ada, belum. Jadi belum ada arah-arah kita ke situ. Jadi biarin aja orang heboh dengan pendapatnya, dengan pemikiran. Nggak ada urusan kok sama kita. Bahwa saya punya anak, oke lah saya paham ya maksud kalian. Saya punya anak perempuan sekarang sepuji. Nah, si Tori dekat. Yang akan melamar anak saya itu sifatnya adalah si Tori dan keluarganya, bukan saya. Kan Tori yang suka ke anak saya sekarang. Itu saya yang menentukan kriterianya. Saya yang mau menjawab apa saya mau menjadi mertua apa kagak. Sindiran keras buat? Waduh, itu bukan ranahnya aku untuk bicara ya. Balik lagi aku nggak mau menanggapi hal-hal yang di luar kapasitas aku. Jadi mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan. Nggak tahu itu, aku benar-benar nggak bisa jawab. Anak saya itu alhamdulillah nggak ada masalah. Ngapain orang menyebut-nyebutkan, ngapain orang ini. Anak saya apa adanya, kami hidup apa adanya, tidak terlalu banyak menuntut. Kami jalan hidup kami seperti air mengalir aja. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Kan kategori masyarakat yang taat hukum, taat apa juga kami. Kan nggak ada macam-macam. Ngapain lah semuanya itu dipersoalkan. Tidak ada yang perlu dikesalkan. Ngapain dikesalkan? Mereka kan pacaran. Masa seseorang pacaran harus kita berkenalan dengan orang tuanya, harus anak saya berkenalan dengan seseorang pacaran dengan, misalnya pacaran dengan, katakanlah dengan anak kamu. Masa anak saya harus berkenalan dengan orang tua? Enggak lah, kan pacaran. Belum ada rencana untuk ke jenjang keseriusan. Belum ada jenjang untuk pernikahan. Ya biarin aja lah, berkembang, berjalan seperti apa adanya, bagaikan air mengalir. Aduh, kalau itu sih saya nggak tahu mau jawab apa ya. Kan bukan saya orang ininya. Ya mungkin lebih ke ini aja sih, kalau apapun yang dijalani lebih fokus, lebih konsisten, terus lebih banyak mikirin masa depannya dia mau bikin apa. Harus lebih dimatangkan semuanya, persiapan segala macam. Saya nggak ada urusan sama orang. Saya nggak mau melamar ke situ. Ngapain? Anak saya perempuan. Nah, sekarang umpamanya seseorang mau melamar anak saya, ya saya tanya, saya pikirkan, saya baca sesuai dengan naluri yang ada sama saya. Anak saya ternyata suka, ya sudah. Ngapain? Oh, orang sana orang sini mau bikin syarat ini itu segala, biarin aja mereka. Kita aman-aman damai-damai, adem-adem. Kalau bagi saya syaratnya enggak susah-susah saya. Bagi saya yang utama asal anak saya itu suka. Ya. Anak saya itu menurut pemikiran saya, menurut penilaian saya nanti akan mengalami hidup yang baik. Suaminya bakal sayang. Dia bakal hidup bahagia menurut pemikiran saya. Ya, bagi saya udah enggak terlalu banyak. Aku sama Tori sama Fuji itu alhamdulillah sampai hari ini masih chat, maksudnya suka chatan, DM apa, nggak ada masalah, baik-baik aja. Dan bagi aku dia anak yang baik, anak yang sopan. Biar aja lah orang, apa kata orang, masa bodoh lah kita lagi sekarang. Kenapa? Karena orang baik, dia pasti akan berkata baik. Ya, karena sejauh ini kita alhamdulillah berbuat baik. Saya yakin. Dan orang masyarakat, para netizen sekarang sudah pintar semua. Dia sudah tahu. Jadi nggak perlulah kita terlalu muluk-muluk segala macam. Penasaran no Ibuang. Penasaran nih Roma Irama. Cakep kan lagi ya BG.
Gak sanggup bulu matanya. Endorse nggak Mbak? Bayar. Lahirannya insya Allah di akhir bulan September. Kalau untuk itu belum. Ini juga kita lagi masih nungguin. Ya mudah-mudahan sih. Dokter mah kemarin 1 mingguan lagi. Iya, 1 mingguan lagi katanya. Tapi dia udah mulai geblas sih. Udah persiapan pokoknya sebelum mau lahiran sudah mani-pedi, sudah udah pasang bulu mata, pokoknya udah cantik banget deh. Pokoknya Pijit-pijit manja. pijit manja. Pokoknya kalau sekarang itu menurut saya ya kehamilan yang kedua itu jauh lebih cantik. Lebih sabar, lebih kayak bahagia gitu. Inner beauty-nya tuh keluar banget. Lebih naik sih daripada yang Harsila kemarin. Itu lebih gendut, tapi untuk cantiknya lebih cantik sekarang. Cantik kok. Iya, bengkak. Terus sekarang kalau misalkan duduk dia nggak bisa lama karena udah kayak merah-merah gitu di kaki, kan nggak boleh ngegantung ya kakinya gitu. Jadi harus benar-benar istirahat, rest, tiduran gitu. Ya itu juga merawat diri ya udah pasti ya. Terus selama di rumah juga dia kan, kalau selama di rumah juga tetap dia harus kayak perawatan kayak gitu. Terus ya abangnya juga lebih sering di rumah, walaupun ada kegiatan juga habis pulang kegiatan lebih cepat pulang gitu. Nggak ada masalah. Yang penting terus. Dia sih berpikir yang penting anaknya sehat gitu, ibunya juga sehat. Kalau untuk selama ini saya rasa selama dia masih hamil muda sampai saat ini ngejaga banget dari semua makanannya gitu. Ngejaganya gimana tuh Kak? Ya makanannya kalau setiap pagi ya seperti biasa kayak alpukat, kayak gitu-gitu, buah-buahan. Kalau siang nanti makan juga, tapi nasinya nasi merah ya. Nasi merah kayak gitu, bener-bener ngejaga itu pun gitu. Kalau nggak dijaga mungkin bisa lebih gemuk. Nggak sih, kalau anak yang kedua tuh kayak dia lebih santai, lebih rileks, lebih ya lebih seneng aja lah gitu. Keluarga juga udah pada kumpul kayak gitu. Rencana untuk lahirannya kan di normal gitu, jadi kan belum tahu kapan-kapannya. Kita juga lagi mikirin gimana caranya kalau misalkan nanti pada saatnya Saskia pas lagi lahiran, kita lagi mikirin gitu tuh ya, mau nggak mau ya saya mungkin sama keluarganya yang lainnya bisa ngejagain lebih intensif lagi. Sih cuman dia lagi sekarang untuk planning ya, udah kamar juga udah di paralel ya. Dia udah tahu tadi aja, kayak tadi ada datang paket nih. Ini ada paket dari Gojek gitu. Ada paket ini tadi motor, kirim motor gitu. Itu buat siapa, Dek? Buat Dede baik kata gitu. Mungkin udah 2,5 tahun gitu. 3 tahun lah, udah 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Sebenarnya bukan masalah terberatnya tuh 2 tahun lalu, tapi kalau masalahnya dari kita pertama nikah udah masalah gitu. Dia pikir aku nggak mau jelekin siapa-siapa, keluarganya juga. Ya mungkin dia pikir dia baik, tapi kita pikir mungkin dia kurang baik gitu. Jadi juga aku bilang aja lah beda visi lah ya gitu ya. Dia manusia berambut lurus, aku manusia berambut keriting, supaya tidak menyinggung semua orang gitu. Aku sometimes juga kayak nggak enak sih, kadang-kadang aku mau buka cerita aku, bukan aku nggak mau buka, tapi cerita aku tuh terlalu pahit, cerita aku tuh terlalu pelik. Jadi kalau misalnya teman-teman aku kasih puyer, takutnya pahit banget gitu. Jadi ya dia ada, cuma aku lagi mungkin sedang siap-siap, mungkin aku belum tahu juga, mungkin sedang siap-siap untuk ngurus perceraian aku kayak gitu. Jadi doain aja teman-teman yang terbaik buat aku gitu. Kalau aku sih orangnya, kalau di agama aku kan nggak boleh cerai, tapi karena di firman aku kan bilang dia kan udah menikah sama istrinya dulu, lalu baru cerai, baru nikah sama aku. Jadi aku istri kedua. Nah di firman Tuhan bilang kalau misalnya istri udah diceraikan tidak boleh menikah lagi, dianggap berzina. Berarti aku sedang berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan aku berzina jadi boleh cerai gitu. Jadi pernikahan aku nggak kehitung. Pendeta-pendeta juga sometimes bingung gitu. Bukan aku jelekin pendeta, bukan, tapi kayak ada geng-gengan gitu. Ada yang geng ini boleh bilang cerai, ada yang geng ini bilang. Sedangkan aku kan belum kayak pendeta banget gitu yang ngerti. Tapi aku suka tanya Tuhan. Jadi kayak aku sih
deket banget sama Tuhan, aku bisa ngobrol gitu langsung ada suara kedengeran, sering juga bisa aku bilang Tuhan cerai nggak, tapi Tuhan bilang jangan cerai, sayangi suamimu kayak gitu. Tapi anak-anakku semuanya pengennya aku cerai gitu. Anakku 2 yang gede, tapi yang kecil-kecil mereka masih kecil lah, kadang bilang ini, kadang-kadang bilang bosan atau apa gitu. Aku pun juga kalau di Kristen tuh masalah apapun itu tidak boleh cerai. Aku pun seperti itu gitu. Tapi karena aku istri, setelah dia cerai, istrinya cerai terus nikah sama aku, jadi ya kebetulan deh gitu loh. Kebetulan deh, aku sah apa enggak sih gitu loh. Kalau misalnya aku nggak sah, ya amin-amin aja gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya dari dulu itu, kalau kerja ya pasti dia kerja. Tapi dulu waktu mau kerja, ya pokoknya kalau dulu dia bayarin. Tapi kalau karena dia sekarang kena PHK, jadi dia nggak bisa bayarin lagi, terus dia lagi cari kerja. Tapi kita kan cerai itu bukan karena PHK atau apa gitu, tapi karena ya satu dan lain hal yang aku belum bisa ceritain. Nanti aku lagi butuh waktu untuk bisa ceritain gitu loh, kenapanya. Ya intinya dia sedang tidak ada pekerjaan, itu positif thinkingnya aja. Tapi negatifnya ya mungkin biarlah aku aja yang tahu. Cuma aku nggak mau jelekin. Mungkin dia juga, aku negatif juga mungkin. Ya udah sih sok wae. Ya udah, tapi ya udahlah. Tapi karena udahlah, anggap aja karena PHK lah ya. Udah di garis besarnya kayak gitu aja deh, biar cepet ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.